Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman B. Amiruddin dengan NIM 211010008 dari kelompok 6. Baiklah, saya akan membacakan materi kami yang berjudul tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Poin 1, sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu zaman Kerajaan Majapahit, yang kedua zaman kemerdekaan. Zaman Kerajaan Majapahit. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Secara harfiah mengandung arti Bhinneka yaitu beragam, tunggal yaitu satu, Ika adalah itu, yaitu beragam satu itu. Doktrin yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan agar antara agama Buddha, Jina, dan agama Hindu Siwa dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Sebab hakikat kebenaran yang tergantung dalam ajaran keduanya adalah tunggal, yaitu satu. Zaman kemerdekaan. Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muhammad Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara. Bhinneka Tunggal Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian, ketika merancang lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuza, NIM 211010031. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya, ditinjau dari berbagai aspek. Namun, keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis dengan huruf Latin pada pita putih yang dicengkeram burung Garuda. Nah, semboyan tersebut berasal dari Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat anak-anak bangsa jauh sebelum zaman modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang D, perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Kemudian yang E, Sumpah Pemuda merupakan capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan untuk membangun kesadaran untuk melepaskan egosentris, kedaerahan dan bahasa daerah masing-masing. Kemudian proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia untuk meliputi atau yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan kesepakatannya, Pancasila sebagai dasar negara semakin mengukuhkan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Firdalia dengan NIM 211010020. Keberagaman dan khas sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan merupakan realitas sosial. Ketunggal ikaan adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai jembatan emas untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Pancasila ini mampu menjadi landasan dan falsafah hidup
bangsa Indonesia yang majemuk baik dari segi agama, etnis, ras, kebangsaan, golongan, dan kepentingan. Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat majemuk sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya. Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Idrus. Saya akan melanjutkan materi yaitu hubungan antara Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 6A ayat 3. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif tersebar di hampir semua wilayah dengan suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Kemudian pasal 18, 18A, dan 18B. Pencantuman tentang pemerintah daerah di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Kemudian pasal 25A yaitu pengukuhan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pasal 26 ayat 1. Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia yang juga melekat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 29 ayat 2 menggambarkan keanekaragaman agama di Indonesia. Kemudian pasal 32 merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. Selanjutnya pasal 36A menegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.